Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, melakukan setiap pekerjaan kita rindu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, renungan firman Tuhan saya beri tema atau saya beri judul terabaikan. Nah, mungkin ada di antara kita Bapak Ibu, kita mungkin hari-hari ini kita merasa seperti orang yang terabaikan, seperti orang yang sepertinya gak ada yang peduli dengan kita. Nah, kita akan lihat, kita akan belajar pada pagi hari ini Bapak Ibu, satu tokoh di Alkitab yang dalam kehidupannya pun dia seperti orang yang terabaikan Bapak Ibu. Kita akan lihat mengapa sih orang ini kok terabaikan. Nah, kita akan lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9. 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Kita perlu tahu dulu Bapak Ibu, di ayat yang ke-9 ini di bagian awal dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kalimat ini Bapak Ibu, itu ditulis sebetulnya karena doanya Yabes sudah dijawab sama Tuhan. Jadi sebelum doanya Yabes ini dijawab sama Tuhan, Yabes itu tidak dimuliakan Bapak Ibu. Dalam terjemahan yang lain, Yabes ini tidak dihormati. Jadi sebelum dia jadi orang yang terkenal, sebelum doanya dijawab sama Tuhan, dia bukan orang yang dihormati Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita baca keseluruhan pasal ini, Yabes ini bukan berasal dari keturunan cabang utama Yehuda Bapak Ibu. Kita tahu Yehuda mempunyai beberapa anak. Kita akan lihat di ayat yang pertama, anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Syobal. Nah, keturunan Peres Bapak Ibu itu nanti yang akan menurunkan raja-raja, Raja Daud, Raja Salomo, sampai nanti yang paling terkenal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dari keturunan Yehuda cabang Peres. Si Yabes Bapak Ibu itu dari keturunan dari Yehuda dari cabang Syobal Bapak Ibu. Dari dia bukan dari cabang yang utama. Yabes bukan orang penting Bapak Ibu. Makanya dia diabaikan. Dia seperti tidak dianggap. Dia tidak dihormati karena bukan dari cabang yang utama. Mungkin ada di antara kita pun seperti demikian. Teman-teman pemuda mungkin merasakan hal seperti ini. Aku bukan dari keturunan orang kaya. Keluargaku dari orang biasa-biasa. Maka gak heran kok sepertinya aku gak dianggap. Kok sepertinya aku gak dihormati. Ya wajar, wong kakek nenekku bukan orang penting. Mungkin kita merasa demikian Bapak Ibu. Atau mungkin kita sebagai orang tua, mungkin kita kasihan sama anak cucu kita. Kok anakku sepertinya gak dihargai. Kok anakku sepertinya gak dianggap. Mungkin karena kita bukan orang penting Bapak Ibu. Nah, ini dialami sama Yabes Bapak Ibu. Yabes tidak dihormati, Yabes tidak dianggap karena Yabes bukan orang penting Bapak Ibu. Dan di ayat yang ke-9 tadi kita baca, Yabes itu diberi nama ibunya Yabes, artinya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi Yabes Bapak Ibu itu artinya kesakitan. Mungkin juga Yabes ini dari kecil itu memang suka sakit-sakitan Bapak Ibu. Dan ketika mamanya melahirkan Yabes, mamanya mengalami kesakitan yang luar biasa. Makanya Yabes diberi nama kesakitan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, Yabes tidak dianggap. Karena apa? Karena arti nama Yabes itu kesakitan. Sepanjang hidupnya mungkin dia mengalami banyak kesakitan. Sakit fisik, sakit hati karena mungkin tidak dianggap. Jadi kita lihat, Yabes hidupnya tidak enak Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita pun demikian. Sepanjang kita menjalani kehidupan ini kok rasanya kok hidup ini gak enak karena gak dianggap, gak dihormati sama orang lain. Namun kita lihat Bapak Ibu, di kisah Yabes ini, kisahnya tidak berhenti sampai di sini. Kita lihat di ayat yang ke-10, ketika hidupnya Yabes tidak enak, ketika Yabes tidak dihormati orang lain, di ayat yang ke-10 dia berseru kepada Tuhan. Hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ayat yang ke-10 saya bacakan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku,
dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari Yabes, Bapak Ibu. Kesakitan boleh menimpa, penderitaan, kesulitan boleh menimpa. Orang lain boleh tidak menghormati, orang lain boleh tidak menganggap kita, Bapak Ibu. Tapi di ayat yang ke-10 kita belajar dari Yabes. Saat keadaan tidak enak, Yabes berseru kepada Allah Israel. Menjadi pertanyaan buat kita, Bapak Ibu, saat kita menghadapi kesulitan, mau nggak kita datang sama Tuhan? Saat kita berada di dalam tekanan, mau nggak kita berdoa sama Tuhan? Di ayat ini, Bapak Ibu, Yabes berseru kepada Allah Israel. Mengapa? Karena Yabes tahu yang bisa menolong dia cuma Tuhan. Ini menjadi keyakinan kita juga, Bapak Ibu. Kalaupun nggak ada orang lain yang menolong, Bapak Ibu, kalaupun nggak ada orang lain yang menghargai kita masih bisa berdoa kepada Tuhan. Dan kita lihat di ayat ini, Bapak Ibu, di bagian terakhir, cepat saja. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Maka nggak heran di ayat yang 9 tadi dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yabes doanya dijawab sama Tuhan. Percaya, Bapak Ibu, di masa kesesakan, di masa kesulitan, Tuhan pasti mendengar doa kita. Amin. Puji Tuhan, menjadi pelajaran buat kita. Di saat orang lain gak menghargai kita, saat orang lain tidak menganggap kita, berdoa, karena Tuhan pasti menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau kami masih boleh ada pada pagi hari ini, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami kembali. Mungkin kami, Tuhan, merasa kami terabaikan. Kami merasa kami tidak dihormati, kami tidak dianggap oleh orang lain. Mungkin permasalahan silih berganti dalam kehidupan kami, tapi kami mau belajar dari kisah ini, Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah kesesakan, kami mau berseru kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi rema yang selalu mengingatkan kehidupan kami, untuk kami senantiasa berjalan di atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang setia untuk mendengar dan bersekutu dengan Engkau. Sepanjang hari ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai, memberkati apapun yang kami kerjakan. Kami mau masuk di hari yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.